untuk kita bahas tentang bahasa reguler, ya, maka kita bisa membuat sebuah otomata yang akan menerima, ya, akan menerima string-string pada bahasa reguler tersebut. Ya. Kita punya otomatanya untuk merecognize. Dan dari materi bahasa reguler itu juga kita bisa membuat ekspresi reguler. Ya, ekspresi reguler apa? Ekspresi reguler adalah grammar yang nanti akan kita pakai untuk menggenerate string-string di dalam bahasa tersebut. Ya, jadi semua string di dalam bahasa tersebut bisa kita bikin dari sebuah ekspresi reguler. Ya. Ekspresi reguler bermanfaat untuk mendaftarkan semua string dalam bahasanya, ya. Otomatanya, ya, finite otomata baik DFA maupun NFA itu dapat kita gunakan untuk mengenali apakah sebuah string ada nggak di dalam bahasa tersebut, ya, untuk mendeteksi. Ini di bahasa reguler. Ya. Gimana kalau di bahasa bebas konteks, di konteks free language? Ya. Untuk menggenerate-nya, kita punya namanya konteks free grammar. Udah kita bahas pekan lalu. Ya. Nah, untuk mengenalinya, gimana? Kita bisa bikin otomata sebenarnya. Ya. Otomata untuk mengenali string-string yang ada di dalam bahasa bebas konteks. Ya. Cuma ada satu problem. Ya. Problemnya apa? Problemnya adalah kalau kita manfaatin finite otomata itu memori yang dia punya cuma di state-nya aja. Sedangkan state di finite state otomata terbatas. Ya. Nah, bahasa bebas konteks itu butuh memori yang tidak terbatas, yang unbounded. Jadi yang dia tidak terkungkung oleh sejumlah state doang. Ya. Contoh yang kayak gini, 0 pangkat N, 1 pangkat N gitu. Kan kita harus ngelihat N-nya udah muncul berapa kali kan. Ya kan? Sedangkan N-nya itu bisa tak hingga. N-nya adalah anggota bilangan asli. Bisa 10, bisa 1000, bisa 1 juta, bisa tak hingga. Ya. Nah, karena dia bisa tak hingga, maka nggak bisa diakomodir pakai step doang, pakai finite step. Otomata aja nggak bisa. Gimana caranya untuk membuat otomata yang dia punya state terbatas, ya, state-nya berhingga, tapi memorinya tak berhingga. Ya, memorinya nggak terkungkung gitu kan. Memorinya itu unbounded. Gimana caranya? Ya tadi, kita bisa manfaatin memori tambahan. Ya. Nah, awalnya ini kita punya finite state machine, ya. Di sini nanti akan bertindak sebagai finite memorinya dia, ya. Ini adalah inputan stringnya, ya, yang nanti akan dibaca satu persatu simbol yang muncul. Ya. Ini finite otomata, dua ini. Nah, di sini kita bisa tambahin sebuah memori. Ya. Memori yang di sini bisa kita state sebagai infinite memory device. Jadi nanti unbounded jadinya. Dipakai buat apa ya? Dipakai buat nyimpen informasi atau ngubah informasi yang ada di dalam sini. Jadi nanti tiap-tiap langkah di mesin ini, ya, oh dari state ini pindah ke state mana, memorinya bisa diubah. Diubahnya ya antara dia tambahin sesuatu atau dihapus sesuatu atau diganti. Ya. Ada itu yang bisa dilakukan di sini. Nah, kita bisa menambahkan sebuah finite otomata, ya, meningkatkan kemampuannya dengan menambahkan sebuah memori untuk menyimpan ekstra informasi. Nah, otomatan kan issue comment, ya. Ini yang tadi maksud saya, pada saat tiap-tiap langkah di mesinnya tadi, dia bisa mengakses ke memorinya.
untuk ngubah atau untuk nambah di sini. Ya. Yang kita gunakan di push down otomata itu adalah stack based memory. Sebenarnya memorinya ada macam-macam. Ya, salah satu yang kita pelajari dan kita manfaatkan untuk ini adalah stack. Ya. Stack itu seperti apa? Stack itu kayak kita punya sebuah tempat untuk nyimpan memorinya, terus memorinya nanti bisa ditumpuk-tumpuk. Ya. Informasi yang mau kita simpan itu bisa ditumpuk. Makanya namanya stack. Ditumpuk. Ada memori, ada informasi A kita simpan, ya A masuk, kan? Ada informasi baru lagi B masuk, kita taruh di atasnya. Informasi baru lagi C kita taruh di atasnya dan seterusnya. Kalau misalnya informasinya udah selesai digunakan, itu dihapus, ya kita hilangkan, ya kita ganti dengan yang lain juga bisa. Ya, awalnya D kita hapus, kita ganti dengan E gitu, itu misalnya itu bisa. Ya, kita hapus sedikit demi sedikit sampai balik lagi ke kosong lagi, itu juga bisa. Ya. Nah, itu stack. Ada dua operasi di dalam stack ya, yang memungkinkan, yaitu push sama pop. Ya. Di dalam stack itu yang bisa kelihatan itu bagian atas doang. Kayak tadi, kayak gini. Si A ini meskipun kesimpan, tapi dia nggak bisa dilihat, nggak bisa diproses. Yang bisa dilihat cuma yang bagian atas doang, yaitu si B-nya ini. Ya. Karena si A-nya ketutupan. Nah, only the top of the stack is visible at any point in time. Ya. Di dalam waktu tertentu, yang bisa kelihatan itu cuma bagian atasnya doang. Nah, simbol baru, informasi baru itu bisa dimasukin ke stack-nya. Itu istilahnya kita push. Kalau kita masukin ke stack-nya, maka dia akan berada di posisi paling atas. Ya, di push itu yang paling atas yang ditambahin. Kalau misalnya kita udah selesai, ya mau kita hapus, maka itu istilahnya pop. Jadi kayak balon ditusuk meledak gitu kan. Pop ini juga sama, memori yang paling atas itu kita hilangkan. Memori tersebut nggak ada lagi, tapi yang bagian bawahnya itu jadi kelihatan. Nah, push down otomata adalah otomata hingga, ya finite otomata, yang dilengkapi dengan memori stack. Ya. Di tiap transisinya itu dia melihat input simbolnya apa, ya. Dia melihat input simbolnya apa, jadi apa yang dibaca pada saat itu, terus stack paling atasnya apa. Jadi informasi yang dibaca ada dua. Kalau finite otomata biasa kan yang dibaca cuma satu ya, simbol yang dibaca apa, gitu kan. Terus dia ada di state mana, dia pindah. Gitu. Nah, kalau ini enggak. Yang dibaca adalah simbolnya apa, stack-nya apa. Terus nanti dari state mana, baru dia pindah. Ya. Ada tambahan informasi sini. Ada stack-nya. Ya. Habis itu, si mesin itu bisa menghapus atau menambah. Ya, bisa ngepop atau ngepush informasi baru ke stack-nya. Ini opsional. Bisa iya, bisa enggak. Kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa. Itu kan tergantung proses yang dibutuhkan. Jadi pada saat prosesnya belum jalan, yang dibaca oleh si mesin apa di situ, di dalam stack-nya. Ya. Itu biasanya kita kasih simbol Z0. PDA, push down otomata. Nah, contohnya gimana? Di sini saya kasih contoh himpunan string yang merupakan tanda kurung yang seimbang.
ya, balance parenthesis. Oke. Nah, kurungnya apa ya? Kurung buka sama kurung tutup gitu kan. Syaratnya seimbang apa? Dimulai dengan kurung buka, ya, diakhiri dengan kurung tutup, ya. Terus tiap sejumlah kurung buka harus ada sejumlah kurung tutup yang sama. Ya. Nah, di sini kita bisa bikin push down-nya. Kalau waktu kemarin kita bikin grammarnya kan kita ngedesain dari A bisa kurung A gitu kan, atau bisa ke A digabung dengan A dan seterusnya gitu. Nah, kalau di sini ya waktu kita mau bikin otomatanya kita harus mikirin baca satu persatu simbolnya. Nah, karena aturannya si kurung seimbang itu harus kurung buka dulu, ya. Artinya kalau misalnya kita ngelihat ada kurung buka, maka stack-nya kita tambahin. Kalau ngelihat kurung buka, kita nambahin stack, kita push. Ya, kalau ngelihat kurung buka. Kalau ngelihat kurung tutup, ya, dan di atasnya ini adalah stack-nya kurung buka, maka kurung bukanya kita pop. Simbol ini kita pop. Ya. Ini aku kasih contoh. Misalnya apa ya? Inilah. Nah, kurung buka tutup, tutup. Ya. Kita ngelihat sini. Karena dia kurung buka, maka kita taruh kurung buka di sini. Ada kurung buka lagi, kita taruh kurung buka lagi di sini. Ada kurung tutup. Ya, dan yang paling atas adalah kurung buka. Maka kita pop. Jadi yang ini kita hapus. Nah, karena ini kita hapus, itu artinya si kurung tutup yang ini ya itu berpasangan dengan kurung buka yang tadi dia naruh di situ. Gitu ya. Terus ada kurung buka lagi. Kurung buka berarti kita naruh lagi di stack-nya. Habis itu ada kurung tutup lagi. Ada kurung tutup, stack paling atasnya kurung buka, berarti ini juga kita pop. Ya. Yang kurung buka ini sama kurung buka kurung tutup ini itu juga jadi sepasang. Terus ada kurung tutup lagi, yang paling atasnya di stack-nya adalah kurung buka, ini juga kita pop. Ini yang paling bawah tadi kan yang paling depan ya. Artinya ini pasangannya. Gitu. Nah, karena masing-masing ada pasangannya, ini inputan simbolnya udah habis dibaca semua, stack-nya juga udah habis dibaca semua, maka kita bisa simpulkan bahwa yang ini diterima. Kayak gitu. Kalau misalnya dia nemu kurung tutup, tapi simbol di atasnya ini nggak ada kurung bukanya gimana? Ya, fail berarti. Ya, fail if not match. Artinya si kurung tutup ini nggak ada pasangan kurung buka yang bikin stack-nya tadi. Ya. Karena nggak ada pasangannya, ya berarti kurungnya nggak seimbang. Gitu. Ada kurung tutup yang lebih dari kurung bukanya. Ya. Ini contoh, kurang lebih kayak gitu. Ya. Atau kalau kita ganti pakai 01 di sini sama aja. Ya. 0 itu buat nyimbolin kurung bukanya, 1 itu buat nyimbolin kurung tutupnya. Dengan syarat yang sama, dia harus seimbang, 0-nya harus di depan, 1-nya harus di belakang. Ya, sama. Nah, bentuk push down otomatanya gimana?
Sama kayak otomata biasa. Cuma karena tadi ada dua hal yang dia baca, ya selain state-nya, berarti ada dua informasi juga yang kita taruh di sini. Nih, ada dua informasi yang kita taruh. Informasi apa? Yang depan itu adalah simbolnya, simbol yang lagi dibaca ya. Yang belakang itu adalah stack-nya. Stack paling atas. Paling atas. Dua ini yang kita baca. Dari state ini, ketemu simbol 0, stack paling atasnya Z0, maka dia pindah ke sini, tetap di sini ya, karena notes-nya ini ya, tetap di state ini, tapi stack-nya berubah. Stack-nya tadinya Z0, sekarang berubah jadi 0Z0. Artinya awalnya Z0 ya, belum ada apa-apa di sini. Sekarang jadi 0Z0 ya. Di atasnya kita tambahin 0. Kayak gitu. Seakan-akan ya kita naruh informasi baru si 0 ini. Ya. Begitu pula kalau misalnya dia ketemu simbol 0, stack paling atasnya 0. Apa yang dilakukan? Stack ini diubah jadi 00. Stack-nya diubah jadi 00 apa ya? Berarti seakan-akan 0-nya ini dihapus, terus diganti dengan 0-nya 2 buah. Sama aja kayak kita naruh 1 buah 0 lagi di atasnya. Gitu ya. Gitu. Kalau stack paling atasnya 0. Kalau misalnya ketemu simbol 1, ya stack paling atasnya 0, apa? Yaitu 0-nya kita ubah jadi empty. Artinya apa? Kita pop. 0-nya ini kita hilangkan. Kenapa 0-nya dihilangkan ya? Karena kita mau masangin di sini. 0 sama 1 mau kita pasangin. Sama kayak kurung tadi ya. Tuh. Nah, itu kita notasikan seperti ini. 0, stack-nya 0 berubah jadi empty. Ya. Begitu pula yang ini. Ini apa? Simbolnya empty, stack-nya Z0, stack-nya berubah jadi empty. Artinya, pada saat dia udah selesai di sini, ya, tanpa mengkonsumsi simbol apapun, tanpa mengkonsumsi inputan apapun, kalau misalnya stack-nya di paling atasnya Z0, dia bisa pindah ke sini, stack-nya dihapus. Jadi Z0-nya ini hilang juga. Jadi, stack-nya udah kosong. Kalau stack-nya kosong, dia diterima. Gitu. Ya. Nih, step by step-nya bisa kita lihat kayak gini. Stack-nya kayak gini, awalnya Z0. Ya. Dia gambarin stack-nya dari kanan ke kiri ya. Kalau saya tadi dari bawah ke atas. Ya, di slide ini dari kanan ke kiri. Awalnya Z0, ya. Di sini kita mau pakai buat meriksa string ini 000111. Ya. Kalau kita balikin ke sebentar. Kalau kita balikin ke kurung itu ya kayak kurung buka tutup gitu kan. Ini kurung seimbang nggak? Iya, seimbang. Ada pasangannya. Gitu. Ya, valid secara sintaks. Oke. Nah, step kondisi awal seperti ini. Kita belum ngeproses inputan apapun, stack awalnya Z0, ya. State awalnya itu di sini. Keadaan awalnya ada di sini. Kita baca 0. Dari state ini, ketemu simbol 0, paling atasnya Z0. Apa yang terjadi? State-nya tetap, ya kan? 0 ketemu Z0 kan state-nya tetap di sini. Stack-nya
sekarang diubah jadi 0Z0. Ya, ini transisinya dalam bentuk A, B ke Z. A-nya itu adalah input, B-nya itu adalah simbol, stack simbol ya. Z-nya itu adalah stack simbol baru. Ya. 0Z. Oke, the final applicable transition match the current input stack stack pair. Jadi kita ngelihat ini input sama stacknya. Tadi kan ketemu 0 sama Z0. Kemana? Tetap di sini. Ya, stacknya berubah. Jadi Z-nya hilang, jadi 0Z0. Gitu. Z0-nya tadi kita pop dulu, kita ganti dengan 0Z0. Ya. Ya, kalau kita nggak ngelihat prosesnya, itu seakan-akan dari Z0 berubah langsung jadi 0Z0. Kita tambahin 0 doang. Itu ya nggak masalah. Ya, itu bisa kelihatan dari transisinya ini. Oke. Input pertama udah selesai diproses. Lanjut ke input kedua. Input keduanya 0. Ya. Stack paling atasnya 0. Berubahnya kemana? Yang ini. Ya kan? Ketemu simbol 0, ketemu stack paling atasnya 0, stack barunya jadi 00, state-nya tetap di situ. Jadi 00, state-nya tetap di sini. Lanjut lagi, baca yang ketiga, 0 ketemu 0, sama kayak tadi, hilang jadi 00, ya. Pindah sekarang 1. Ya. Ketemu simbol 1, stack-nya paling atas adalah 0, apa yang kita lakukan? State-nya tetap di sini, tapi stack-nya hilang. 0-nya berubah jadi empty. Hilang. Ya. Kita ngepop tadi si stack paling atas 0, habis itu kita ganti dengan epsilon. Epsilon itu kan empty string. Ya. Stack paling atasnya adalah empty string ya, sama aja kayak nggak kita tambahin apa-apa. Gitu. Lanjut lagi, 1 ketemu 0, hilang 0 stack-nya. 1 ketemu 0, hilang stack-nya. Ya. Udah sampai akhir, ya. Stack paling atasnya adalah Z0, dia bisa manfaatin transisi yang ini. Tanpa mengkonsumsi simbol apapun, ketemu stack Z0, dia pindah dan stack-nya berubah jadi epsilon. Jadi stack-nya kita pop, hilang. Pindah ke sini state-nya. Karena state-nya ada di sini, dia diterima. Oke. Oke, contoh lain, kalau misalnya yang ditolak. Ya. Ini kita mau ngelihat 011001. Ya. Ini adalah contoh yang ditolak. Kenapa contoh ini yang ditolak? Kalau kita gambarin kurungnya, buka, tutup, tutup, buka, buka, tutup. Ya kan? Secara jumlah sama-sama 3. Ya. Kurung bukanya 3, kurung tutupnya 3. Tapi ada masalah. Apa? Nih. Kalau kita ngelihat ini sepasang. Yang ini nggak ada pasangan kurung buka yang mendahuluinya dia. Ya, artinya dia nggak punya pasangan. Sintaksnya salah. Ya, kita akan lihat benar nggak dia akan ditolak oleh si otomata ini, oleh pushdown otomata ini. Kita mulai stack awal Z0, state awalnya di sini, ya anggaplah Q0, ya. Ketemu simbol 0, ketemu stack paling atasnya Z0, kita tetap ada di state Q0, stack-nya berubah jadi 0Z0. Ya. Lanjut. Ketemu simbol 1, stack paling atasnya 0, ya. Maka ini yang kita lakukan. 0-nya
kita pop, ya, state-nya tetap di Q0. Lanjut lagi, ketemu 1, ketemu simbol stack Z0. Simbolnya ketemu 1, stack-nya Z0. Ternyata nggak ada. Yang nggak ada transisi yang bisa dilakukan di sini. Karena nggak ada transisi yang bisa dilakukan, ya, maka kita bisa manfaatin yang ini. Karena stack paling atasnya Z0 ya. Di sini nggak ada transisi yang bisa kita lakukan. Karena nggak ada 1, Z0 nggak ada. Yang ini bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ini nggak mengkonsumsi simbol apapun. Stack-nya jadi kosong, ya. State-nya pindah ke sini, terus dia jadi nggak bisa lanjut lagi, halt di sini. Artinya ditolak nanti. Ya, ini alternatif lain. Kalau misalnya berubahnya di awal ya, pada waktu ininya stack paling atasnya masih Z0, langsung pindah, juga gagal. Ya udah, akhirnya string ini ditolak. Oke. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Oke, baik. Nah, otomata sendiri itu, push down otomata itu, kalau misalnya kita notasikan secara formal, dia adalah 7 himpunan berurut. Ya. Kalau finite otomata kan 5 ya, baik yang DFA ataupun NFA sama-sama 5, Q, sigma, delta, Q0 sama F. Ya kan? Yang membedakan adalah transisinya. Ya. Transisinya yang satu deterministik, artinya dari satu state ke state lain, ya. Yang satu lagi adalah non-deterministik, artinya dari satu state bisa ke beberapa state lain, ya, ke himpunan state. Itu yang membedakan DFA dan NFA. Nah, kalau ini push down otomata itu 7 himpunan berurut. Kenapa 7? 5 yang awal itu sama kayak finite otomata, ya. 2 tambahannya itu terkait sama stack-nya. Jadi di sini kita punya Q, himpunan keadaan juga. Kita punya sigma. Sigma itu adalah alfabetnya, ya, kumpulan simbol-simbol yang valid di bahasa tersebut. Ada gamma. Gamma itu apa? Gamma itu adalah himpunan simbol yang bisa muncul di stack-nya. Ya, ini yang baru nih. Delta sama transisi, ya, transisi dari satu state ke state lain, cuma bedanya di sini kita baca 2 hal, 3 hal, deng, ya kan? State, stack, sama simbol. Kalau di finite otomata kita cuma baca state sama simbol aja, sama inputan. Ya. Ada Q0, Q0 itu adalah state awal, ada Z0, Z0 adalah stack awal, ya, dan ada F. F itu adalah final state-nya. Ya. Kondisi keadaan di mana si string itu diterima kalau berakhir di situ. Nah, yang baru kan ini sama Z0 ya. 2 ini yang baru. Ya. Q-nya adalah finite state. Q-nya harus finite ya, karena dia finite otomata kan. State-nya harus finite. Sigmanya alfabet, gamanya itu adalah stack alfabet. Ya, itu simbol-simbol yang bisa kita tuliskan di stack. Ya. Terus deltanya itu transisi, fungsi transisi. Ya. Q0 itu adalah starting state-nya, state awal, dan Z0 itu adalah starting stack-nya, ya, stack awal, stack paling dasar. Gitu. Kenapa kita pakai stack paling dasar ya tadi? Untuk mendeteksi apakah dia selesai atau belum, paling bawah. Ya. Jadi mulainya nggak ngambang, tapi kita mulai dari suatu titik tertentu gitu, dari titik Z0 ini. Ya. F-nya adalah final state. Gitu. Nah,
si otomata ini, pushdown otomata ini, dia menerima kapan? Dia menerima kalau dia berakhir di final state dan tidak ada input lagi yang belum diproses. Sama kayak finite automata. Jadi sebenarnya ada beberapa varian sih, tapi yang kita pakai yang ini. Ya. Bahasa dari PDA adalah himpunan string ya yang diterima oleh PDA tersebut. Dengan kata lain, kalau misalnya bahasa dari PDA-nya itu L, maka kita bisa bilang bahwa PDA P itu mengenali L. Ya, recognize. Karena fungsi dari otomata kan itu untuk mengenali, ya salah satunya. Nah, ini sebagai catatan, ya, finite automata itu highly standardized, ya, terstandar banget. Ya, yang kedua, ada banyak varian, ada banyak definisi terkait sama PDA. Ya, nggak masalah karena masing-masing definisi itu meskipun penulisannya berbeda, tapi intinya sama, ekivalen mereka, bisa saling dipertukarkan. Ya, kalau yang di slide ini, dia pakai yang dideskripsikan oleh Zipser. Ya, Zipser itu nggak pakai starting stack, ya, jadi nggak ada Z0-nya, terus nggak ada transisi yang dia bisa nge-push beberapa simbol sekaligus. Jadi nge-pushnya harus satu persatu. Ya, tapi di sini divariasikan. Jadi agak sedikit berbeda dari yang aturannya Zipser itu. Ya. Nanti disesuaikan aja pas baca, misalnya teman-teman buka literatur yang lain, ya, itu bisa didiskusikan. Oh Pak, saya baca di buku kok kayak gini gitu. Itu boleh ditanyain nanti. Ya. Sebelum saya masuk ke sini, saya mau ngejelasin satu hal, ya, yaitu terkait sama ini nggak ada di slide ya, instantaneous description. Ya. Apa itu instantaneous description? Ya. Dia adalah simbol, ya, notasi yang digunakan untuk mencatat informasi si PDA-nya lagi ada di kondisi mana. Gitu. Apa aja yang ada di dalam sini? Yang ada di dalam sini itu ada 3 hal. Ya. Pertama adalah state-nya ada di mana. Habis itu simbol yang belum dibacanya apa, word-nya ya, string inputan yang tersisanya apa, sama satu lagi adalah stack simbolnya. Gitu. Q itu adalah state saat ini, ya, W-nya itu adalah simbol input yang tersisa, yang belum diproses ya, sama S-nya adalah susunan stack-nya. Oke. 3 ini. Ini adalah instantaneous description untuk PDA. Ya. Kalau untuk otomata yang lain, nanti ada ininya sendiri. Ya. PDA ini. Nah, contoh apa? Contoh yang tadi. Contoh tadi misalnya kita pakai ini. Ya. Kita pakai pushdown otomatanya ini. Ya. Kalau kondisinya kayak gini, awalnya kan kita mulai dari sini kan. Anggaplah ini Q0 sama Q1. Ya. Pada saat kondisi awal, instantaneous description-nya apa? Start-nya ada di Q0, word-nya ya masih 000111, stack-nya masih Z0. Nih. Ya. Terus, waktu dia udah baca dan melakukan transisi, ya,
Apa yang terjadi? Nanti status ID-nya ini berubah. Dia baca 0, ya kan? Terus state-nya pindah, stack-nya berubah. Ya, waktu dia udah selesai baca 0-nya, maka ini udah selesai diproses kan, simbol pertama ini. Ya, artinya yang tersisa adalah state-nya tetap di Q0, word yang belum diproses adalah 00111, dan stack-nya berubah jadi 0Z0. Oh, Z0-nya nggak bisa dikecilin, Z aja lah ya. Nah, ya khawatir 0-nya nanti ketuker sama 0 yang ini gitu. Makanya ini saya tulis Z aja. Tapi teman-teman pahami maksudnya Z ini adalah Z0 ya. Kayak gini. Dari sini berubah jadi ini. Nah, buat menuliskan perubahannya gimana? Kita pakai notasi ini. Ya. Tanda seperti ini. Untuk menunjukkan dari satu ID berubah ke ID yang lain. Karena hasil transisinya. Oke. Prosesnya lanjut lagi. Ya, ini udah selesai diproses. 0-nya. Terus nah, waktu dia ketemu 0 lagi, stack-nya berubah, word yang belum diproses juga berubah. Lanjut lagi. Tetap state-nya di Q0, simbol yang sisa ini, stack-nya adalah ini. Oke. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, kenapa kita perkenalkan notasi ini? Salah satunya adalah kita bisa menuliskan langkah demi langkahnya tanpa kita harus menggambarkan otomatanya. Jadi pakai ini aja udah langsung bisa kebaca. Oh iya, dari sini, terus nanti ke sini, dari sini nanti ke sini gitu. Ya. Stack-nya ditampilin. Ya, waktu ini juga terapannya nanti ke waktu teman-teman bikin compiler ya. Itu ini kepake. Apa? Misalnya dari satu proses ke proses lain ya yang manggil fungsi itu dikasih tahu dari fungsi ini manggil fungsi mana, dari manggil fungsi mana, errornya di bagian mana, itu nanti akan ditampilkan di situ. Ya, ya buktiin aja deh waktu ngoding ya ada error, biasanya kan ada error stack-nya kan, ya kan. Nah itu apa namanya bentuk ini juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini contoh. Contoh pertama, kita akan coba buat pushdown otomata untuk mengenali palindrom. Palindrom udah tahu kan kemarin kan? Apa itu palindrom? Palindrom adalah string yang kalau kita baca dari depan dan dari belakang sama bacanya. Ya. W sama dengan W reverse-nya. Itu palindrom. Ini sama kayak yang di slide kemarin. Alfabetnya kita pakai 0 dan 1 aja. Jadi palindromnya adalah palindrom binary. Ya. Nah, gimana kita membuat PDA untuk palindrom? Idenya, kalau kita menemukan simbol di setengah awal, ya, palindrom itu kan dari depan sama dari belakang sama kan? Kayak kemarin itu apa? Kasur nababan, ya kasur rusak aja deh. Kasur rusak, gitu ya. Di setengah awal, itu, ini kita push.
di setengah yang akhir itu nanti kita pop. Ini idenya seperti ini. Ya, cuma kita nggak tahu nih tengah-tengahnya di mana, ya kan? Makanya nanti ada proses non-deterministik yang terjadi di situ. Jadi sebenarnya kita nyobain beberapa alternatif, dan salah satu alternatifnya itu adalah yang dia pas motongnya di tengah. Ya. Nah, apakah kalau kayak gini, itu pasti akan ngenalin yang palindromnya? Iya, karena memori yang kita punya stack, ya kan? First in, last out. Jadi K-nya ditulisin duluan, habis itu A-nya nanti akan numpuk di atasnya, S akan numpuk di atasnya lagi, U akan numpuk di atasnya, R akan numpuk di atasnya. Waktu udah setengah akhir, itu akan ngepop kebalikan. R-nya akan dihapus dulu, habis itu U, habis itu S, habis itu A, habis itu K. Gitu. Jadi akan seimbang, ya, palindrom. Idenya seperti itu, ya. Non-deterministically guess when we have read, ini tadi yang proses secara non-deterministik, ya. Sebenarnya prosesnya sih selangkah demi selangkah, gitu kan. Semua kemungkinan kita cobain, cuma tadi kita tiba-tiba udah tahu aja gitu bahwa tengah-tengahnya di situ. Kita akan mulai ngepopnya kapan, itu secara non-deterministik kita udah tahu. Oke. Nah, ini karena simbolnya ada 0 dan 1, state awalnya di sini, ya. Kalau misalnya ketemu 0, maka kita push 0-nya. Ya. Kalau misalnya ketemu 0 dengan stack paling atasnya 0, ya kita push si 0 ini ke atasnya 0, jadi 0 ya. Kalau ketemu 0, stack paling atasnya 1, ya kita push 0 ke atasnya 1. Gitu. Ya, ini kondisinya kalau kita nemu simbol 0. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau ketemu simbol 1 di inputannya, sama. Kita push 1 ke atas stack yang ada. Ketemu set 0 ya, kita taruh 1 di atasnya set 0. Ketemu 0 ya kita taruh 1 di atasnya 0. Ketemu 1 ya kita taruh 1 di atasnya 1. Ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan penulisannya. Jadi yang ini, karena stack-nya nggak berubah ceritanya, ya. Stack-nya kan dari Z0, Z0-nya tetap ada, 0 tetap ada 0-nya gitu, cuma kita tambahin, ya kan. Maka ini bisa kita sederhanakan, jadi kayak gini. Apa itu? Kalau ketemu 0, ya, stack-nya nggak kita utak-atik, cuma stack ini berubah dengan 0. Artinya kita tambahin stack 0. Nggak ada yang di pop, tapi kita tambahin 0. Kita push 0 ke sini. Ini juga sama. Nggak ada yang di pop, tapi kita push 1 ke stack-nya. Ya. Transisi ini mengindikasikan bahwa transisinya tidak mempop sesuatu, mempop. Kalau bahasa Indonesia satu itu mengepop ya harusnya ya. Gila. Nah, pop itu apa bahasa Indonesianya? Meledakkan. Ya, tidak menghilangkan. Ya. Tidak menghilangkan apapun dari stack-nya. Tapi hanya meletakkan simbol baru, yaitu 0 atau 1, sesuai dengan inputan stringnya. Ya. Ini. Terus kita bisa sederhanakan lagi. Kenapa? Karena ini berlaku untuk semua simbol di alfabet. Kita bisa ganti dengan alfabetnya. Ketemu alfabet apapun, ya, maka kita tidak menghilangkan stack paling atas, tapi kita mempush simbol alfabet yang kita temui ke dalam stack-nya. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Ya. Karena semua simbol di alfabet sama perlakuannya. Ketemu 0 kita tambahin 0, ketemu 1 kita tambahin 1. Ya udah,
Kita sederhanakan lagi kayak gini, boleh. Ya. Terus, nah, ini ada transisi. Transisinya apa? Transisinya dia tidak mengkonsumsi input apapun dan tidak mengubah stack-nya. Ya. Sama kayak empty transition di NFA. Di yang ini, di state yang baru ini, anggaplah Q1, ya, itu kita ngepop. Kita menghilangkan stack paling atas. Kalau 0 ketemu simbol 0, kita hilangkan stack-nya. Kalau inputannya 1, ketemu simbol 1 di stack-nya, itu juga kita hilangkan. Ya, tapi kalau ketemu yang beda, enggak. Kalau ketemu yang sama, kita hilangkan. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi sigma, ketemu simbol yang sama, stack-nya kita pop. Ya. Oke. Terus, apakah di sini selesai? Belum. Ya. Kenapa? Ya, kalau kayak gini prosesnya masih proses ke awalnya dari Z0, nambahin, ngurangin. Z0-nya masih tersisa. Makanya kita tambahin satu state lagi untuk satu transisi lagi untuk menghilangkan si Z0-nya. Ya. Kalau di sini kondisinya sudah terpenuhi, stack paling atasnya udah Z0, maka dia bisa pindah ke sini. Ya. Nah, di state ini dia diterima. Jadi pada saat inputannya sudah diproses semua, stack-nya sudah habis, termasuk Z0-nya udah hilang juga, maka dia diterima di sini. Ya. Ini berlaku untuk yang genap. Kalau misalnya tadi ya, yang panjang stringnya genap, ada sejumlah itu kita push. Kalau misalnya setengah selanjutnya kita pop, kita hilangin. Tapi kalau misalnya ini jumlahnya ganjil, kayak kodok misalnya, ya, ini nggak berlaku. Kenapa? Kita nge-push mana? Kita nge-push KO, ya, maka nanti D-nya nggak bisa ngehapus apapun. Kita nge-push KOD, maka stack D-nya nggak kehapus juga. Jadi yang tengah ini jadi bermasalah, ya kan? Karena dia ada di tengah-tengah. Nah, supaya nggak bermasalah gimana? Ini alternatifnya. Kita tambahin transisi satu lagi. Ketemu simbol apapun, ya, maka stack-nya nggak kita ubah, tapi kita ubah ke step yang satu lagi. Jadi pada waktu dia ketemu hal yang kayak gini, ketemu yang di tengah-tengah sendirian kayak gini, maka dia pindah. D-nya nggak ngubah apa-apa. Ya, nggak nambahin stack, nggak ngapus stack. Ya, cuma dilewatin aja. Oh iya, satu yang di tengah boleh nih dilewatin. Nggak apa-apa. Gitu. Nanti O-nya akan ngapus O yang ini, K-nya akan ngapus K yang ini. Di sini. Itu bisa. Oke. Ya. Nah, ini contoh. Ini palindrom bukan? Palindrom. Karena dari depan 0111110, dari belakang juga dibaca sama. Kalau kita proses pakai ini, ya, sekalian bikin ID-nya ya, bikin instantaneous decryption-nya ya. Oke. Saya bikin ID awalnya berarti kan ada 3 ya. Bagian dari ID-nya PDA itu ada 3. Apa aja tadi? Step-nya, word-nya, sama stack-nya. Ini diingetin aja. QWS. Ya. Step awal apa?
Nah, ini belum ada namanya ya. Aku kasih nama deh, ini Q0, ini Q1, ini Q2. Oke, berarti pada saat kita belum memproses apa-apa, kita mulai dari Q0, ya. Inputan simbolnya masih utuh, stack-nya cuma Z doang. Oke. Ini ada simbol yang langsung kalau nggak salah deh. Apa ya? Aku lupa. Ya, ada salah satu apa namanya simbol yang dia langsung bisa nunjukin ini. Tapi karena aku nggak nemu, aku pakai ini ya. Harusnya ini nyambung. Nah, lanjut. 0 diproses. Ya, 0 diproses. Kalau ketemu 0, maka kita input 0-nya ke stack-nya. Ya, jadi ini. Nah, berarti oke, yang di chat ini dulu ya, silent dulu ya, kecuali kalau ada yang nanya. Ya, yang absen kecepatan nanti bisa nggak dihitung. S itu stack content, betul. Stack content. Nah, kenapa aku minta nggak nulis absen dulu? Ya, karena tadi kalau ada yang nanya jadi ke-skip, nggak kelihatan, gitu kan. Nah, nanti ada waktunya buat nulisin absen, ya, jadi ditunggu aja. Ya, S itu stack. Nah, setelah dia ngeproses 0, state-nya pindah kemana? Nggak pindah, tetap di Q0. Word-nya berubah. Yang belum diproses kan tinggal ini. Ya kan? Stack-nya jadi 0Z. Ya, 0Z. Oke, lanjut lagi. Lanjut, 1 diproses. Ya, 1 ini kita akan tetap pakai yang ini. Ya, karena tadi sebenarnya non-deterministic, kalau kita ketemu 1 di sini, dia bisa ngambil transisi yang ini, bisa ngambil transisi yang ini kan sebenarnya. Cuma kita tahu bahwa, oh iya kalau kita ngambil transisinya yang ini, nanti yang di sini nggak akan selesai karena ini nggak di tengah-tengah. Ya, nah, makanya kita pakai yang ini dulu. Stack-nya berubah. ID-nya gimana? Kita lanjutin lagi ID-nya. State-nya tetap di Q0. Word-nya berkurang yang kita baca. Stack-nya juga berubah. Ya. Lanjut lagi, 1 yang ketiga ini kita proses. Ya, masih di transisi yang ini, kita push. Q0 tetap, word-nya sisa 110, stack-nya adalah 110Z. Ya. Terus lanjut lagi. Nah, di sini baru ya. Kita ketemu 1, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. 1 ini. Ya, kalau ini apa yang terjadi? Kalau misalnya kita ambil transisinya yang apa namanya? Yang atas ini. Aku tulisin pakai ID-nya ya. Kalau misalnya kita ngambil transisinya yang ini, ya, yang merah, maka dia akan berubah jadi tetap di Q0, ya, word-nya jadi 10, stack-nya adalah 1110 Z. Nih, yang merah.
Kalau misalnya kita ngambil yang apa, hijau misalnya, ini yang hijau. Ya. Apa yang kita dapat di sini? State-nya pindah ke Q1 kan? Ya. Word-nya dikonsumsi nggak? Dikonsumsi. Ya, karena ini kalau ketemu simbol tertentu, bukan empty kan? Word-nya dikonsumsi, artinya word sisanya tinggal 1, 0 juga. Stack-nya nggak berubah. Stack-nya tetap 110Z. Ini yang kedua. Ya. Atau yang ketiga. Yang ketiga saya pakai apa ya? Biru aja deh. Karena ini yang benar kita proses. Ya. Yang biru apa? Dia nggak mengkonsumsi inputan, dia nggak mengubah stack-nya. Artinya pindah state doang, ya. Word-nya nggak dikonsumsi, stack-nya juga nggak berubah. Ini yang ketiga. Nah, ya. Itu. Tapi secara non-deterministik kita tahu bahwa yang diambil oleh mesin sampai tujuan akhirnya adalah yang ini, yang biru. Ya. Oke, itu udah. Kita lanjut prosesnya. Sekarang state-nya ada di Q1 nih. State-nya ada di Q1. State-nya ada di Q1, ketemu simbol 1, ya, ketemu stack paling atas 1, apa yang terjadi? Kita pop. Waktu kita pop, hasilnya apa? Aku tulisin di sini ya. State-nya tetap di Q1, word-nya sisa 1, 0, stack-nya sisa 1, 0Z. Karena stack-nya ini kita hilangin. Ya kan? Kita ngepop. Bentar deh. Aku gambarin ini ke sini. Ya. Dari ini ke sini. Ya. Dikit lagi. Step-nya. Lanjut. Ini hilang. Prosesnya sisa 1, 0. Lanjut lagi. 1 ketemu 1. Sama kayak tadi. Satunya kehapus. Ya. Terus 0 ketemu 0 sama 0-nya kehapus. Jadi ada 2 langkah di sini yang aku tulisin. Langsung Q1 0 0Z, terus tadi ketemu 0, tetap Q1, 0-nya habis ya. Jadi empty string ya. Stack-nya juga 0-nya hilang. Sisa Z. Nah, sampai sini. Ya. State-nya ada di Q1, word yang lagi dibaca udah nggak ada sisanya, stack paling atasnya Z0. Ya. Ini kondisi terakhir kayak gini. Q1 EZ. Terus ada Z0. Di Q1, stack paling atasnya Z0. Apa yang bisa kita lakukan? Satu-satunya jalan ya pakai yang ini, pakai transisi yang ini. Tidak mengkonsumsi simbol apapun, stack-nya Z0 kita ubah jadi empty. Ya. Kalau kita tuliskan dalam ID-nya, maka kita dapat apa di sini? Q2, empty, empty. Nah, ada di Q2, stack-nya habis, simbolnya habis. Ya. Maka dia diterima.
Kalau yang ini juga sama. Ya. Dua yang depan ini nanti dia akan nge-push di Q0, satu yang ini dia akan transisi, maka yang hijau ini, ya, tanpa mengubah stack, dua yang belakang dia akan nge-pop apa yang tadi di-push di awal. Ya, habis itu dia pindah ke sini, dia diterima. Tinggal dicek nanti. Gitu. Ya. ID-nya gimana? Bisa dituliskan. Ini awal ada di Q0. Word-nya adalah 01010. Stack awalnya Z. Ya. Proses pertama, dia tetap di Q0. 0-nya dikonsumsi, berarti sisanya ini stack-nya berubah. Ya. Jadi 0Z. Ya. Proses kedua, dia tetap di Q0. Satunya dikonsumsi, ya, stack-nya berubah. Ya. Habis itu kita pakai yang hijau tadi, ya, stat-nya pindah ke Q1, tidak simbolnya dikonsumsi, tapi stack-nya nggak berubah. Ya. Habis itu sekarang ada di Q1, ketemu simbol 1, stack paling atasnya 1. Tetap di Q1, satunya dikonsumsi, stack-nya di pop. Tetap di Q1, 0-nya dikonsumsi, 0-nya di pop. Habis itu kita pakai transisi terakhir ini, karena udah paling dasar nih. Ya, simbolnya udah habis, yang inputannya udah habis, stack-nya udah sampai paling dasar, ya tinggal transisi aja ke Q2. Gitu.